Bagaimana pernikahan yang pertama itu. Injil Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam upacara pemberkatan pernikahan ini ialah pengaruh kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Pengaruh kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua mempelai dan keluarga yang bersukacita pada pagi hari ini. Jelaslah bahwa hadirnya Tuhan di dalam keluarga itu memberi pengaruh yang besar sekali. Kalau Tuhan hadir dalam keluarga, pengaruhnya sangat besar sekali kepada kita. Dia akan memberikan dampak-dampak yang sangat kita dambakan. Dan perbedaan antara keluarga-keluarga yang hadirnya Tuhan di dalam rumah tangga itu dengan keluarga-keluarga yang tidak hadirnya Tuhan sangat berbeda sekali. Walaupun dia sebagai orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang sudah dibimbing, apalagi dalam pernikahan kudus sekalipun, atau yang tidak melaksanakan pernikahan di gereja, itu tidak ada jaminannya. Yang menjadi jaminannya adalah pengaruh Yesus Kristus itu ada dalam hati para suami, ada dalam hati para istri. Itu pengaruh besar. Tidak pandang banyaknya uang, pangkat dan kedudukan, apapun kita. Kalau suami-suami tidak dipengaruhi oleh Tuhan Yesus, maka suami-suami mencelakakan keluarga dan rumah tangganya. Jadi sebagai orang Kristen, kita perhatikan betul-betul dalam hidup kita di zaman modern yang betul-betul zaman yang di ujung tanduk ini. Perhatikan betul-betul dalam keluarga kita ini. Sebagai orang Kristen yang percaya dengan Tuhan hari ini, tentukanlah, pastikanlah bahwa Tuhan Yesus mempengaruhi hidup para suami. Tentukan juga bahwa Tuhan Yesus mempengaruhi daripada hidup para istri-istri dan anak-anaknya. Itu yang paling utama supaya kita bisa hidup di tengah-tengah zaman di ujung tanduk ini. Kalau Tuhan sudah hadir betul-betul mempengaruhi para suami, kalau Tuhan sudah betul-betul mempengaruhi para istri, niscaya keluarga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, keluarga akan diberkati Tuhan. Bila Tuhan tidak hadir dalam keluarga tersebut, maka kalau kita melihat dunia sekarang ini, mau kita tonjolkan apapun dalam upacara-upacara, bahkan dalam bentuk pakaian sekalipun, biar ujung kaki sampai ujung rambut kita ini hanya mata kelihatan, tapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidupnya, tidak ada guna sama sekali. Jadi betapa besar pengaruh Tuhan itu yang harus ada. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita, maka itulah jaminan kita sebagai orang percaya.
Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak pandang keluarga kita ini entah keluarga yang baru atau keluarga yang lama, tidak memandang itu. Keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, ataupun keluarga yang kaya raya, yang memiliki harta benda, kedudukan, bakat yang tinggi, dia pasti akan menunjukkan betapa berbedanya keluarga tersebut dari keluarga-keluarga yang lain. Jadi Tuhan hadir dalam hidup kita dulu, hadir bersama dengan para suami. Di sini Ishak hadir di hatinya istri, di sini Yeleni. Jadi pengaruh Yesus itu hadir, akan membimbing keluarga berdua ini sampai selamat. Bimbingan kami membimbingkan hanya 3-4 kali pertemuan, khotbah hanya berapa menit ini, berapa jam, berapa puluh menit ini. Tidak ada pengaruh apa-apa 1-2 hari ini. Pengaruh yang harus dijalani adalah pengaruh ke depan. Bagaimana Yesus Kristus itu ada di hati untuk menuntun di tengah-tengah dunia seperti ini. Keluarga-keluarga yang baru jangan banyak keinginannya. Kalau sudah banyak keinginannya, maka kita jatuh berbagai-bagai kepencobaan. Tuhan memberkati kita pakai jenjang juga. Kalau memang dasarnya kita dari daerah, dari kampung kita orang miskin sejak awalnya, tak mungkin kita sama dengan anak presiden, bukan? Yang sejak dalam lahirnya dia sudah terkenal. Karena kita ini dari orang yang tidak mampu, sekarang kita berada di kota. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memakai kita, memberkati kita berjenjang juga. Jangan ketika kita masih muda ini kita mau banyak sekali maunya, akhirnya kita terlibat di dalam berbagai hal yang memilukan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang dilanda bencana judi online hari ini. Tidak memandang orang tua, orang muda sekarang dilanda seperti itu. Jikapun ada Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalamnya, keluarga-keluarga muda, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan kecewa, bangkitlah. Masih ada harapan. Jangan takut diteror para penjudi-penjudi yang lain ini. Jangan takut, bangkitlah. Jangan ladeni, percayalah. Saat kita tidak melayani mereka kembali, saat itu juga perubahan akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Jangan takut. Bebaskanlah diri segera. Gereja mengasihi Bapak Ibu sekalian. Hamba Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara mengasihi kita sekalian. Walaupun kita sudah terlibat di dalamnya, bangkitlah. Jangan terpuruk olehnya, masih ada harapan di masa yang datang. Tinggalkan, hidup kembali dengan Tuhan. Orasi hati, kenapa aku terlibat seperti begini? Karena aku begitu jauh dari Tuhan. Seringkali bahtera rumah tangga kita itu bagaikan kapal yang tidak punya haluan. Mengapa itu terjadi? Gelombang menerpa karena keluarga-keluarga, suami-suami sudah tinggalkan firman Tuhan. Itu masalah utamanya. Istri-istri sudah tinggalkan firman Tuhan. Itu masalah utama kita. Caranya, kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita sudah lama tinggalkan Tuhan, kembalilah lagi kepada Tuhan. Niscaya kapal rumah tangga kita itu akan dipelihara kembali. Bangkitlah keluarga-keluarga muda. Jangan banyak keinginan yang akhirnya kita tidak mencapainya. Kita melakukan segala upaya untuk mendapatkannya. Lalu kemudian banyaklah bersyukur. Itulah kuncinya. Ada tulisan Pak Jarod di jalan mana itu ya? Di depan Kemenak itu ya? Di depan Bantal Pari itu kan salah. Itu betul itu. Sederhana sekali kata kalau mau bahagia. Kurangi keinginan.
Banyak sekali keinginan kita ini. Pengen cepat kaya, akhirnya terlibat dalam segala macam yang tidak mengolehkan Tuhan. Ingin mendapatkan itu ini, kita terlibat utang lilit kemana-mana. Benar sekali. Lalu bersyukurlah selalu. Kalau saya diberi kesehatan dan kekuatan, itu berkat Tuhan yang tiada-tara. Itu bisa kita kembangkan hal-hal yang praktis sekali dalam rumah tangga kita. Tidak harus orang tua yang melakukan ini, anak-anak muda juga. Kurangi segala keinginan-keinginan kita yang terlalu banyak itu. Kecuali keinginan kita untuk mencari Tuhan, keinginan kita untuk berusaha dengan baik, keinginan kita menjaga hati sanubari yang bersih murni ini. Itu yang harus diperbanyak. Lalu pada bersyukurlah, ya Tuhan Allahku, aku bersyukur. Aku hari ini diberi sehat dan kuat, aku bersyukur sekali. Bayangkan kalau kita memiliki harta benda yang banyak, tapi makan pun kita harus memakan beras bagaikan makan pasir itu. Jadi lagi Tuhan berikan kita anugerah besar ini, banyaklah kita bersyukur dengan Tuhan. Berterima kasihlah, karena itu akan menyelamatkan kehidupan kita sekarang dan masa yang datang. Sekarang mari kita perhatikan apa pengaruhnya. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam keluarga, pengaruhnya apa? Pengaruh yang pertama adalah ayat yang ke-1 sampai ayat ke-4 itu. Ia memberi pengaruh yang baik dalam keluarga. Jadi pengaruh kehadiran Yesus, keluarga itu menjadi baik. Itu dia. Baik tidak harus memberikan persembahan, memberikan sumbangan-sumbangan setiap hari kepada fakir miskin dan kepada gereja. Tidak harus setiap saat, setiap waktu. Tapi tidak mengganggu orang lain juga, itu sudah cukup baik. Kalau jemaat-jemaat tidak mengganggu hamba Tuhan, itu sudah cukup baik sekali. Keluarga kita, karena masing-masing kita ada pemimpinannya, bukan? Itu sudah baik sekali. Jadi baik itu bukan hanya kita memberikan sedekah banyak, tapi tidak mengganggu orang lain, tidak menggosip orang lain. Keluarga A, keluarga B, sudah cukup memberikan hal yang positif kepadanya. Kalau memang itu yang positif nyata, kita berikan hal yang positif. Itu. Walaupun kita orang percaya kepada Tuhan, tapi bukan berarti masalah tidak ada dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang buruk tidak menimpa kita. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan hadir di dalam keluarga. Dia akan memberikan jalan keluar dari yang buruk, kita menjadi yang baik. Jelaslah kehadiran Yesus di sini sungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada pesta pernikahan di Kana itu. Masalah dalam keluarga pastilah kita akan hadapi, karena selama di dunia ini pasti kita akan banyak menghadapi masalah itu. Juga tidak ada jaminan bahwa pernikahan kita seperti yang saya katakan tadi di gedung gereja yang baik sekalipun, pernikahan yang pesta yang meriah sekalipun, lalu kemudian kita tidak ada menghadapi kerikil dalam rumah tangga, tidak ada jaminan itu. Yang jadi masalah ialah masalah pengaruhnya Tuhan dalam keluarga, itu yang jadi masalah. Yang utama bagi kita. Masalah kita bukan pada masalah yang lain, tapi masalah pengaruhnya Tuhan dalam rumah tangga itu. Itu yang kita menjadi masalah. Benarkah Tuhan Allah mempengaruhi hidupku ini? Siapa yang dikagumi dalam kehidupan suami? Sang suami, siapa yang paling dikagumi dia? Sang istri, siapa yang paling dikagumi dia? Selain daripada suami istri ini, ada pribadi yang dikagumi.
Dia adalah Tuhan Allah yang ada di surga. Saya kagum. Saya pernah menulis kata-kata bijak. Saya pendeta Kadarusno, pengagum dan pemuja Tuhan Yesus Kristus. Saya pengagum Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya pemuja Dia. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Saya tidak pengagum kepada hal-hal dunia ini, meskipun dia mempengaruhi besar. Tapi saya pengagum Tuhan Yesus Kristus. Saya pemuja Dia. Karena itu dalam hidup kita, puja-puji hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan di gereja banyak sekali mau dapat pujian, Bapak Ibu. Kita tidak harus Bapak Ibu yang selalu memuja-puji orang-orang, baik pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat. Berhentilah selalu puja-puji di gereja. Kalau di tempat lain boleh, tapi di gereja jangan. Apalagi yang mulia-mulia, jangan, Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus saja yang kita muliakan. Silakan menghargai Dia, tapi tidak harus mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan hargai Dia, tapi jangan yang mulia. Mulia apanya? Dia manusia biasa, apalagi banyak tersandungnya. Mengapa ini terjadi? Karena kita orang Kristen seringkali beriman hanya melompat dalam kegelapan, tapi dia tidak melihat realita hidup ini, bahwa antara iman saya dan realita hidup saya harus hadapi. Realitanya bahwa orang ini memang saya harus hargai. Menghargai orang tidak harus memulia-muliakan dia, kan? Karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuja, dimuliakan, ditinggikan di antara suku bangsa. Tapi hormati Dia, hargai Dia, itu kewajiban kita. Jadi masalahnya adalah masalah pengaruhnya Tuhan dalam hidup kita. Itulah masalahnya. Masalah dalam teks yang kita baca adalah Yesus diundang di sana dan hadir dalam Alkitab ini, dicatat di sana. Tapi mereka dalam pernikahan itu, walaupun Yesus ada di situ, tetap juga ada masalah terjadi, bukan? Mereka kekurangan anggur. Itu memberikan pesan kepada kita, meskipun kita ini sudah betul-betul menjadi orang Kristen, yang setiap hari kita menyebut nama Tuhan, kita setia berdoa, kita setia beribadah, tapi bukan berarti masalah tidak menimpa kita. Akan ada masalah yang datang silih berganti, Pak, yang tidak kita undang dan kita ingin pun dia datang. Tapi masalahnya, adakah melalui masalah kita itu pengaruh Tuhan Allah hadir dalam rumah tangga? Itu dia. Taruhkan, pastikan dalam hidup saya, walau saya banyak mengalami masalah sebagai suami, saya pastikan Yesus mempengaruhi hidup. Itulah kekuatan Kristenan. Itulah kekuatan keluarga Kristen di tengah-tengah gempuran teknologi yang amat masif ini. Pastikan Yesus hadir mempengaruhi saya. Kalau Yesus hadir mempengaruhi, kalau dia pemimpin gereja, dia akan mempengaruhi gerejanya untuk membawa jemaatnya semakin rohani dalam Tuhan. Pengaruh Yesus itu sangat menjadi pengaruh besar. Agar Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, maka yang mutlak juga kita harus lakukan, undanglah selalu Yesus. Bawalah dia masuk dalam rumah tangga kita. Hadirkan dia melalui persekutuan dalam rumah tangga. Hadirkan dia dalam anak-anak kita. Kalau yang kami yang sudah mempunyai anak ini, bergumulan berat dengan anak-anak generasi sekarang ini.
untuk kita bisa menghadapi goncangan gelombang tsunami teknologi ini. Tidak lain, kita hadirkan Yesus dalam anak-anak kita, ajarkan dia. Itulah pusaka abadi yang membawa dia hidup diberkati di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh kehadiran Tuhan itu. Apa pengaruh yang kedua? Pengaruh yang kedua adalah memberi berkat dalam keluarga. Jelas sekali, Bapak Ibu kasih Tuhan, berkat apa di sini? Mereka kekurangan anggur, ini masalahnya. Dan mereka perlu supaya anggur itu tercukupkan. Itulah letaknya berkat di situ. Tuhan betul-betul mengetahui keperluan kita. Dia tidak mungkin menutup matanya. Dia tidak mungkin melipat tangannya. Dia tidak mungkin membiarkan keluarga-keluarga yang kalau mengundang Yesus hadir rumah tangganya, dia tidak memberikan yang diperlukan kita. Walaupun keperluan itu yang diberikan oleh Tuhan seringkali tidak secepat yang kita bisa bayangkan. Tapi yakinlah, kalau dia hadir, dia akan memberikan berkat itu. Nah, untuk mendapatkan berkat itu, satu hal yang harus kita kerjakan, tekunlah di dalam Tuhan. Tekunlah meminta kepada Tuhan dalam doa. Sebagai hamba Tuhan, saya harus menekuni bagaimana saya bisa melayani Tuhan agar memberi pengaruh kepada dunia akhir ini, zaman yang begitu masif ini. Saya harus menekuni Tuhan, menekuni doa itu. Tak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun, tak bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun. Hal doa yang sama tidak pernah berubah. Tuhan beritahu kepadaku bagaimana aku melayani Tuhan tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya ini. Warga gereja, jemaat Tuhan Kristen punya mata tak mau melihat, punya telinga tak mau mendengar, punya hati membatu. Beri aku kuasa Tuhan. Beritahu kepadaku bagaimana aku bisa pimpin gereja Tuhan. Bukan 1-2 tahun, tapi itu salah satu contoh. Dan kalau itu selalu tekuni itu, maka cepat atau lambat segala yang diminta Tuhan akan berikan. Walaupun seringkali yang diberikan itu tidak seirama dengan yang kita ucapkan. Jadi itulah pesan yang kedua, pengaruh bagaimana hadirnya Tuhan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah pengaruhnya membuat keluarga mau bekerja sama dengan Tuhan. Perhatikan di sini. Ibu Yesus katakan, apa yang diminta lakukan saja. Maka tuan rumah di situ menyiapkan semua yang diminta oleh Tuhan Yesus. Taruh air di tempat itu, bawa penuhi semua. Jadi ada kerjasama. Kalau Yesus hadir dalam diri kita ini, saya mau bekerja sama dengan dia tentang pekerjaannya, tentang pelayanan kepada Tuhan. Saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Apa yang dia minta akan kulakukan. Itu kerjasama namanya. Kalau Tuhan mau meminta kita kerjasama dalam soal doa dan permintaan, saya rela lakukan. Nah, saya mau kerjasama dengan Tuhan. Jadi itulah pengaruhnya kehadiran Tuhan. Saya dulu yang tak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya saya bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Bukankah itu kerjasama yang baik? Kalau ada seseorang yang memberi kepada saya datang kepadanya atau saya menyampaikan terima kasih Pak, terima kasih Ibu atas kerjasama bantuan yang Bapak Ibu telah berikan kepada saya. Jadi pengaruh apa kalau kita bisa kerjasama dengan Tuhan? Tidak lain, pengaruh Yesus ada di hati.
Kalau Ishak dan Leni ini dipengaruhi oleh Tuhan Yesus dalam hati keluarga rumah tangga, kedua mempelai ini pun pasti akan menjaga kerjasama dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya kedua mempelai ini, kita ini yang sudah berusia baik lanjut dan dewasa dan sedang ini setengah baya. Mari kita pelihara hubungan kita kerjasama dengan Tuhan, dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh kerjasama antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Kita tahu cerita bagaimana memberi makan 5.000 orang itu, bukan? Apa yang terjadi di sana? Tuhan meminta, adakah roti, adakah ikan? Lalu murid-muridnya membawa 5 roti 2 ikan, lalu memberikan kepada Yesus. Itu kerjasama. Ada kerjasama di sana dan Tuhan Yesus, orang di sana dan Tuhan Yesus ada di situ. Niscaya berkat Tuhan akan diberikan. Contoh yang lain, Lazarus yang sudah mati, Tuhan Yesus katakan gulingkan batu itu. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja kedipkan matanya, batu itu terguling, bukan? Karena dia maha kuasa. Tapi dia tidak mau. Dia minta kepada orang-orang di situ, gulingkan batu, aku akan masuk ke sana. Inilah kerjasama. Betapa besar pengaruh Tuhan itu dalam rumah tangga kita. Yang pertama tadi, dia memberi pengaruh keluarga kita menjadi baik, sopan santun yang baik, baik dalam keluarga, baik juga dalam gereja, gitu. Itu pengaruhnya Tuhan. Kalau dulu saya pernah salah, oke, itu dulu. Tapi hari ini, sekarang saya semakin dewasa Tuhan. Aku tinggalkan kesalahanku, aku berbaiki kesalahanku. Karena itu. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Yesus sudah mengubah hidupku ini. Itu pengaruh besar. Saya dulu jahat, sekarang jadi baik. Itu pengaruh Tuhan Yesus. Saya dulu berdosa, sekarang saya berubah setia dengan Tuhan. Saya mantan berdosa. Itu pengaruh Tuhan Yesus. Betapa besar Tuhan mengubah hidup kita. Karena itu bersyukur sekali. Berterima kasih kepada gereja, berterima kasih kepada hamba Tuhan yang mau menuntun Bapak Ibu Jemaat Tuhan Hari Pasari untuk menuntun masuk pintu surga itu. Kalau tidak ada mereka menyampaikannya, kita sangat terbatas untuk mendidik pintu surga. Tapi kalau kata-kata itu simpan, kalau Bapak Ibu mentaati perkataan-perkataan Tuhan, jemaat Tuhan, pasti Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan juga akan diberkati. Dan pengaruh yang kedua adalah memberi berkat dalam keluarga. Pengaruh yang ketiga, membuat keluarga akhirnya terjalin kerjasama dengan Tuhan. Itulah 3 pengaruh hadirnya Tuhan. Demikian Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan serta dengan kami. Firman-Mu, ya Tuhan, sudah hamba-Mu sampaikan. Engkau sendiri yang melakukannya. Ketika Engkau masih ada di tanah Palestina 2024 tahun yang lalu, Engkau hadir dalam pesta di Kana. Tuhan Yesus, apakah maksud Engkau hadir di sana? Maksud itu sebagian sudah hamba-Mu yang hina ini sampaikan. Tapi sebaliknya Tuhan sempurnakan melalui Roh Kudus. Tinggallah di hati kami. Mohon berkat untuk hidup kami di tengah-tengah dunia yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku persembahkan oleh ini. Haleluya. Amin. Baik.